Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-16 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya untuk main-main. Lau aradna an nattakhidha lahwa. Seandainya kami menginginkan untuk membuat sesuatu yang melalaikan, yang sia-sia, lattakhadnahu min ladunna. Sungguh kami dengan mudah akan menjadikannya dari sisi kami. In kunna fa'ilin. Nah, sungguh kami bisa melakukannya. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Akan tetapi kami ingin memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Fayatmaghuhu fa'idha huwa zahid. Naam. Yang mana kebenaran itu akan mengupas habis kebatilan, sehingga kebatilan itu benar-benar sirna. Walakumul wailu mimma tasifun. Dan kalian berhak mendapatkan kecelakaan atas apa yang kalian sifatkan. Walahu ma fis samawati wal ardi. Milik Allah siapa saja yang di langit dan di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Dan yang ada di sisinya dari malaikat yang tidak pernah sombong untuk beribadah kepadanya. Wala yastahsirun. Dan tidak pernah merasa menyesal. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun.
Para malaikat itu terus membaca tasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih yukhbiru ta'ala annahu ma khalaqas samawati wal arda abatha wala la'iba min ghairi faidatin bal khalaqaha bil haqqi walil haqqi liyastadilla biha al-ibadu ala annahu al-khaliqul azimu al-mudabbirul hakimu ar-rahmanur rahimu alladzi lahul kamalu kulluh wal hamdu kulluh wal izzatu kulluha as-sadiq fi Naam. As-sadiq fi qawlihi as-sadiqah rusulu fi ma tukhbiru anhu wa annal qadir ala khalqihima ma'asiyatihima wa adamihima wa admihima qadirun ala i'adatil ajsadi ba'da mautiha liujaziyal muhsina bi ihsani wal musi'a bi isaatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan di dalam firman-Nya ini bahwa Dialah yang tidak menciptakan langit dan bumi secara sia-sia, tidak pula untuk bermain-main tanpa faidah. Tetapi Allah menciptakannya dengan benar dan untuk tujuan yang benar, agar bisa dijadikan sebagai bukti oleh hamba-hambanya bahwa Allah lah yang menciptakan, yang maha agung, yang mengatur, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Miliknya semua kesempurnaan, miliknya semua pujian, miliknya semua kemuliaan. Yang benar ucapannya, yang benar rasul-rasulnya atas apa yang dihabarkannya. Bahwa yang maha kuasa untuk menciptakan langit dan bumi, sekalipun luas dan besar, Allah juga mampu untuk mengembalikan jasad setelah kematiannya, untuk membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan dan membalas orang yang berbuat jelek dengan kejelekan, dengan sebab kejelekannya. Lau aradna an nattakhidha lahwa alal fardi wa taqdiril muhadi lattakhadnahu min ladunna ay min indina in kunna fa'ilin falam nutallikum ala ma fihi abath wa lahun li anna dhalika naqsun wa mathalu su'in la nuhibbu an nuriyahu iyyakum Fassamawatu wal ardu alladhani bimar'a minkum ala dawam la yumkinu ayyakuna al-qasdu minhuma al-abath wal lahwa kullu hadha
tanazzulun ma'al ukul as-saghirah wa iqna'uha bi jami'il wujuh al-muqni'ah fa subhanal halimu ar-rahim al-hakimu fi tanzili al-asya' manazilaha. Seandainya kami menginginkan untuk membuat suatu permainan yang sia-sia, tentu kalau seandainya harus terjadi, tentu kami akan membuatnya sendiri untuk kami di sisi kami. Sungguh kami mampu melakukannya. Kami tidak akan menampakkan kepada kalian sesuatu yang sia-sia atau yang melalaikan. Karena hal itu merupakan kekurangan dan permisalan yang jelek. Kami tidak akan mungkin senang menampakkan kepada kalian. Adapun langit dan bumi, dua makhluk ini selalu kalian lihat. Tidak mungkin tujuan penciptaan dua makhluk itu sia-sia atau main-main. Semuanya ini bisa diterima sekalipun dengan pikiran yang kecil dan merasa cukup dari segala sisi yang mencukupi. Maha suci Allah yang maha penyantun lagi maha penyayang, yang maha bijaksana, yang meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayatmaghuhu faidha huwa zahik walakumul wailu mimma tasifun walahu ma fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yukhbiru ta'ala annahu takaffala bi ihqaqil haqqi wa ibtalil batil wa inna kulla batilin kila wa judila bihi fa inna allaha yanzil minal haqqi wal ilmi wal bayan ma yudmiruhu fayatmahila wa tabayyan likulli ahad butlanuhu faida huwa zahik ay mudmahil fanin wa hadha amun fi jami'il masail ad-diniyah la yuradu mubtilun subhatan aqliyatan wala naqliyatan fi ihqaqi batil aw raqsi haqqin illa wa fi adillatillah minal qawati al-aqliyah wa naqliyah ma yudhibu dhalikal qawl al-batil wa yuqmi'uhu fa idza huwa mutabayyin butlanahu likulli ahad. Allah Ta'ala menghabarkan di dalam firman-firmannya ini bahwa Allah menjamin memenangkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Sungguh semua kebatilan yang diucapkan, yang digunakan untuk debat, maka sesungguhnya Allah akan menurunkan kebenaran, menurunkan ilmu, menurunkan penjelasan yang bisa menghabisi
dan menghancurkan kebatilan itu. Dan semakin jelas bagi setiap orang kebatilan itu adalah batil. Maka saat itu benar-benar kebatilan sirna, hancur, musnah. Ini berlaku umum untuk semua permasalahan agama. Setiap ahli batil menampilkan syubhat, baik yang bersifat akal atau yang bersifat nakal, untuk memenangkan kebatilan atau untuk menolak kebenaran. Pasti dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang mantap secara akal dan nakal akan mampu melenyapkan pendapat yang batil tadi dan menghancurkannya. Saat itu kebatilan akan jelas sebagai kebatilan untuk setiap orang. Wa hadza yatabayyanu bistiqra'il masaili mas'alatan fa innaka tajiduha kadzalik. Thumma qala walakum ayyuhal wasifuna allaha bima la yaliku bihi min ittikhadil walad was sahibah wa minal andadi wasyuraka'i khazzukum min dhalika wa nasibukum alladhi tudrikun al-wail wan nadamah wal khusran. Hal ini akan semakin jelas jika kita meneliti permasalahan satu persatu, maka engkau akan menjumpai yang demikian tadi. Setiap ada syubhat dan kebatilan, pasti ada dalil yang benar yang membantahnya, yang memperjelas kebatilan itu ialah kebatilan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan untuk kalian, wahai orang-orang kafir yang mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak layak, menisbahkan anak dan istri, menisbahkan Allah punya tandingan dan sekutu, maka bagian untuk kalian dari perbuatan itu, nasib kalian yang akan kalian dapatkan adalah kecelakaan, penyesalan, dan kerugian. Laisa lakum mimma qultum fa'idah wa la yarji'u alaikum bi'aidatin tu'milunaha wa ta'maluna li ajaliha atau li ajliha wa tas'auna fil wusuli ilaiha illa aqsu maqsudikum wa huwa al-khaybatu wal khirman. Apa saja yang kalian ucapkan tidaklah berfaedah, tidak kembali kepada kalian sesuai dengan yang kalian angan-angankan, tidak sesuai dengan usaha yang kalian lakukan, dan tidak sesuai dengan jerih payah yang kalian berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan hasilnya adalah kebalikan dari tujuan kalian, berupa kerugian dan diharamkan mendapat kebaikan. Tsumma akhbara annahu lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma fal kullu abiduhu
wa mamalikuhu falaysa li ahadin minhum mulkun wala qistun minal mulki wala muawanatun alaih wala yashfa'u illa biidnillah fa kaifa yattakhidhu min haula'i alihatan wa kaifa yaj'alu lillahi minha walad fata'ala wa taqaddasal malikul azim alladhi khada'at lahu riqab wa dallat lahu si'ab wa khasa'at lahu al-malaikatul muqarrabun wa ad'anu lahu bil ibadati daimatil mustamirrah ajma'un. Nah, kemudian Allah Ta'ala menghabarkan dalam ayat berikutnya bahwa Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Semuanya adalah hambanya Allah. Semuanya adalah milik Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki kekuasaan atau sedikit dari kekuasaan. Tidak pula memiliki penolong untuk mendapatkannya. Tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tapi mengapa mereka justru menjadikan yang lain sebagai sesembahan? Lalu mengapa mereka menjadikan Allah memiliki anak dari makhluknya? Maha tinggi Allah, Maha suci, Raja yang paling agung, yang semua lutut tunduk, semuanya merendah, yang malaikat yang dekat khusyuk dan tunduk beribadah kepada Allah selalu dan terus beribadah semuanya. Walihada qala wa man indahu ay minal malaikah la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun ay la yamilluna wa la yasamunaha li shiddati rahbatihim wa kamali mahabbatihim wa quwwati abdanihim yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun ay mustahrikina fil ibadati wat tasbihi fi jam'i awqatihim falaysa fi awqatihim waqtun farighun minha wala khalun minha wa hum ala kasratihim bihadis sifah wa fi hadha min bayani azamatihi wa jalalati sultanihi wa kamali ilmihi wa hikmatihi ma yujibu alla yu'bada illahu wa la tusrafal ibadatu li ghairihi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, milik Allah siapa saja yang ada di sisinya, yakni para malaikat. Mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, tidak merasa menyesal. Mereka tidak bosan, tidak jenuh, karena mereka sangat mengharapkan pahala dari Allah. Sangat sempurna kecintaannya kepada Allah, sangat kuat fisiknya. Mereka terus bertasbih malam dan siang dan tidak pernah berhenti. Para malaikat itu terus beribadah, terus bertasbih di setiap waktu. Tidak ada waktu bagi mereka yang kosong atau yang longgar. Mereka, para malaikat, dalam jumlah yang banyak memiliki sifat seperti ini. Hal ini menunjukkan penjelasan betapa agung, betapa mulia kekuasaan Allah, betapa sempurna ilmu dan hikmahnya,
yang menyebabkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak boleh menyerahkan ibadah kepada selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 yang kita baca tadi, dengan penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, memperjelas bagi kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas, yang menunjukkan bahwasanya Allah taala itu adalah yang paling berhak diibadahi, yang lainnya tidak berhak karena tidak punya kekuasaan seperti yang Allah miliki. Nah, bahkan Allah taala membanggakan para malaikat yang ada di sisinya, yang jumlahnya itu sangat banyak. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Semuanya sibuk beribadah, bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Itu menunjukkan betapa para malaikat itu sangat berharap kebaikan Allah, sangat sempurna kecintaannya kepada Allah, dan sangat kuat fisiknya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang menciptakan mereka itu maha kuasa, sehingga paling berhak disembah. Tidak boleh kita mempersembahkan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fiha fawaid. Al-faidatul ula. An Qatadah qauluhu wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yaqulu ma khalaqnahuma abatha wala batila. An Qatadah qauluhu wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yaqulu ma khalaqnahuma abathan wala batilan. Nah, dari Qatadah terkait firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami tidak menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya main-main. Qatadah menjelaskan maksudnya ialah kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sesuatu yang sia-sia dan sesuatu yang batil. Jadi makna ayat itu seperti itu ya. Kami tidak menciptakan langit dan bumi untuk sesuatu yang sia-sia dan juga bukan untuk sesuatu yang batil. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah. Qauluhu ta'ala lau aradna an nattakhidha lahwa. Al-ayah. Qala Ibnul Jauzi fi tafsirihi
Wa fil muradi bil lahwi salasatu aqwal. Wa fil muradi bil lahwi salasatu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami menginginkan untuk menjadikan lahwun. Nah, sampai ayat selanjutnya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan al-lahwu ada 3 pendapat al-lahwu dalam ayat ini, ya. Ahaduha al-walad. Ahaduha al-walad. Rawahu Abu Shalih an Ibni Abbas. Wa bihi qala as-Suddi. Rawahu Abu Shalih an Ibni Abbas. Wa bihi qala as-Suddi. Pendapat yang pertama, al-lahwu di sini artinya ialah anak. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh As-Suddi. Jadi kalau kita menggunakan tafsir yang ini, maka makna ayat tadi, seandainya kami ingin menjadikan anak, kami pasti akan menjadikannya langsung. Karena kami mampu melakukan, ya. Tapi kami tidak menginginkan, ya. Asani al-mar'ah. Rawahu Atha an Ibni Abbasin. Wa bihi qala Al-Hasan wa Qatadah. Asani al-mar'ah. Rawahu Atha an Ibni Abbas. Wa bihi qala Al-Hasan wa Qatadah. Makna yang kedua, al-lahwu dalam ayat tadi artinya ialah istri, al-mar'ah. Ini diriwayatkan oleh Atha dari Ibnu Abbas, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Hasan dan Qatadah. Jadi kalau kita pakai tafsir yang kedua ini, makna ayat tadi ialah seandainya kami menginginkan punya istri, tentu kami sudah bikin istri dari sisi kami. Karena kami mampu melakukannya. Tapi kami tidak melakukannya. Ya. Nah. Asalis. Al-laib. Al-laibu. Rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbas. Makna al-lahwu itu artinya ialah al-laib, permainan yang melalaikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Kalau pakai tafsir ini berarti makna ayat tadi, seandainya kami menginginkan sebuah permainan yang melalaikan, pasti kami akan bikin dari sisi kami. Karena kami mampu melakukannya, tapi kami tidak melakukannya, ya. Nah, 3 pendapat tadi saling melengkapi dan semuanya tidak Allah Ta'ala lakukan dan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Karena itu merupakan sifat yang kurang dan Allah Ta'ala kita sucikan dari sesuatu yang kurang. Karena Allah Maha Sempurna. Naam. Al-faidatu as-salisah.
anna Allah Ta'ala takaffala bi ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuk memenangkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Baik. Jadi kebatilan-kebatilan yang disampaikan oleh ahlul batil dengan syubhat-syubhat mereka, baik syubhat akliyah atau syubhat nakliyah, semuanya akan terbongkar kedoknya. Semuanya akan ketahuan kebatilannya. Karena Allah telah menjamin akan memenangkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Bal naqdhifu bil haqq 'alal batil fayadmaghu fa'idahu waz-zahid. Nah. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qala Qatadah yaqulu al-malaikah alladzina hum inda rahmani la yastakbiruna an ibadatihi wala yas'amuna fiha. Qala Qatadah yaqul al-malaikatu alladzina hum inda rahmani la yastakbiruna an ibadatihi wa la yas'amuna fiha. Qatadah menjelaskan bahwa para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala yang maha pengasih, mereka tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Dan juga mereka tidak pernah bosan dan jenuh dalam beribadah. Nah, baik. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah, taufik, kekuatan untuk bisa selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istiqamah dan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.